最危险的秘境之一。找上门来，灵魂竟然不受丝毫影响，光脑损坏，无法再。我就没有其他通讯手段。既然这样，他先破灭后新生。其二是其生命攻击性极强，这点外敌入侵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-206. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang menggunakan nama dari Kaisar Sungai Pedang. Seketika saja hal itu menarik semua perhatian kepadanya, karena bagaimanapun sosoknya itu sangatlah diburu untuk saat ini. Tidak hanya itu, Lo Fang juga telah menerima begitu banyak tantangan. Meskipun nantinya di dalam arena kekuatan dan tubuh akan disamakan, tapi Lo Fang tetap tidaklah takut. Dia menerima semua tantangan tersebut dan berhasil menang tanpa kalah satupun. Kini Lo Fang telah menerima banyak poin untuk bisa membantunya memperkuat tubuh. Sedangkan ras lain sudah mengenali keberadaan Lo Fang di tanah warisan. Beberapa orang sudah diutus untuk bisa menghabisi Lo Fang. Jadi di saat Lo Fang baru saja menyelesaikan latihannya, penyerangan pun telah dilakukan. Namun berdasarkan hukum aturan dari tempat ini, pelaku penyerangan akan dihabisi. Bahkan ada murid yang hendak mengambil harta Lo Fang juga langsung dihukum oleh Aurora di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat Tuan Sirius berada. Mereka telah mengorbankan sosok kuat demi menghabisi Lo Fang, tapi semua itu malah berakhir sia-sia. Terlebih lagi mereka mendengar kalau Sekte Dewa Leluhur telah mengeluarkan perintah pembunuhan, yang tentu saja membuat anggota aliansi iblis ketakutan. Atas apa yang terjadi, mereka hanya bisa menunggu kesempatan saja. Terlihat dengan jelas betapa kesalnya Tuan Sirius saat ini. Ia berjanji cepat atau lambat dia akan menghabisi Lo Fang. Kembali kepada Lo Fang yang saat ini telah berhasil menguasai bab ketiga dari teknik Dewa Binatang. Selain itu, wujud keempat dari sayap Sanu juga telah berhasil dia kuasai. Hanya saja nama Lo Fang sebagai Kaisar Sungai Pedang sudah menyebar kemana-mana. Begitu pula kemampuan klon yang bisa dia lakukan. Dia yakin kalau tempat ini akan menjadi target pembunuhan kelas atas. Walaupun sudah bertambah kuat, tapi semua itu masihlah belum cukup kuat untuk bisa melindungi dirinya. Lo Fang akan menggunakan teknik rahasia bawaan dari binatang bertanduk emas untuk bisa mempercepat kenaikannya. Kita juga jadi tahu kalau klon ketiga akan dirinya lahirkan, di mana kita pun sempat diperlihatkan dengan wujud klon tersebut, yang tentu saja sangatlah keren. Di alam rahasia Dewa Leluhur, yang merupakan alam rahasia tertinggi, membuat tempat ini mengumpulkan banyak kehidupan paling istimewa. Jika dia bisa mendapatkan materi fisik dari sosok khusus yang kuat di sini, maka klon ketiga Lo Fang akan segera hadir. Lo Fang lalu pergi memasuki tempat rahasia di tanah Dewa Leluhur, di mana ia menggunakan klon musanya. Alam misterius leluhur sangatlah megah, tapi mereka harus ingat kalau tempat ini adalah salah satu dari alam rahasia paling berbahaya. Penguasa alam semesta saja bisa terjebak di tempat itu. Babata meminta Lo Fang berhati-hati. Lo Fang menenangkannya karena sekarang dia tengah menggunakan klon Musa. Jikapun bertemu lawan kuat, Lo Fang masihlah bisa meladeninya. Namun Lo Fang itu takut jika bertemu dengan sosok yang bisa memanipulasinya. Di dalam dunia rahasia ini, Lo Fang telah menemukan kehidupan yang sangat cocok untuk dia jadikan sebagai klon ketiganya. Tapi di tengah perjalanan itu, dia dihisap oleh sesuatu yang membuat dia pun berpindah ke tempat yang sepertinya cukup berbahaya. Dibandingkan dengan sebelumnya, tempat ini agak sepi. 妖蛇是最危险的秘境之一。找上门来，特殊生命作为第三，好强的吞噬之力。 Lo Fang kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah harta karun. Babata membenarkan hal itu. Terlihat dengan jelas betapa bahagianya Babata ketika melihat harta itu. Namun di saat Lo Fang meletakkan kakinya di atas air itu, seketika saja membuat tubuhnya terjatuh.
Yang ternyata bola kristal ini memberikan sinyal kepada inti kristal dari klon Mosa. Kekuatan hukum yang dipancarkannya terus masuk ke dalam kristalnya itu. Ia bingung mengapa hal ini terjadi. Untuk tahu apa yang terjadi, Babata mulai melakukan pemeriksaan, di mana berdasarkan data yang telah dia kumpulkan, air yang tampak seperti genangan itu ternyata memiliki hukum fundamental yang melimpah dan mereka terus menyimpit hingga menuju ke bola kristal di sana. Melihat apa yang ada di sana membuat Babata yakin kalau itu adalah jantung ruang angkasa yang mengandung hukum dan energi spasial yang melimpah. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai usia dewasa dan juga membutuhkan waktu untuk disatukan. Kebetulan klon Mosa telah mahir dalam hukum spasial. Tidak heran energinya itu bisa masuk ke inti kristalnya. Tapi seseorang datang karena jantung bintang itu adalah miliknya. Serangannya berhasil menembus Lo Feng dan membuat dia sadar kalau sosok itu merupakan yang mulia kosmik. Lo Feng hendak pergi, namun sosok itu tidak mudah menahannya. Karena serangannya barusan tidaklah mempan, jadi dia akan kembali untuk meningkatkan kekuatannya. Seberapa cepat pun Lo Feng lari, sosok itu bisa dan mudah mengejarnya. Bahkan sekarang itu dia telah berhasil tertangkap. Berhubung sosok itu yang mencuri darinya, maka Lo Feng berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sosok ini pun langsung saja membentuk sebuah pertahanan. Dia menjamin jika Lo Feng meletakkan intinya, semua itu tidak akan menembus pelindungan ilahinya. Serangan juga telah dia siapkan dan tidak ada kesempatan baginya untuk hidup. Lo Feng tidaklah takut karena klonnya bisa dengan mudah memberikan pesan kepada ras kuat dari ras lain, supaya bisa memberitahu di mana lokasi dari jantung ruang angkasa berada. Dengan begitu dia tidak akan bisa mendapatkannya. Sosok ini pun menanyakan apa yang dia inginkan. 灵魂竟然不受丝毫影响，光脑损坏，无法再我就没有其他通讯手段。各族的超级强者都会。 Lo Feng sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Ia memiliki niatan untuk mengulur waktu, supaya inti klon Mosanya bisa menyerap jantung ruang semesta. Lo Feng yakin jika mereka membuat kesepakatan, maka sosok itu pasti akan menghabisinya setelah mendapatkan jantung. Sosok ini pun menanyakan syarat dan pertukaran. Yang dia ingin lakukan. Tapi Lo Feng memintanya untuk memberikan waktu. Alhasil waktu terus berlalu, di mana pelan-lahan namun pasti jantung ruang angkasa terus dia hisap. Lo Feng memberitahu kalau ia tidaklah memiliki ambisi untuk merebut jantung ruang angkasa, tapi ia juga tidak ingin mati di tangannya. Jadi sosok ini harus memikirkan bagaimana cara dia bisa percaya kepadanya. Baru saja hendak menjawab, sosok ini terkejut karena celah spasial pelan-lahan mulai menghilang. Dia pun berpikir kalau jantung ini sudah matang. Penantiannya selama 3000 tahun akhirnya terbayarkan juga. Di saat ia yakin kalau jantung itu akan menjadi miliknya, terlihat kalau inti jiwa Mosa telah berhasil menyatu dengan jantung itu, yang mengakibatkan jantung di sana pelan-lahan mulai mengalami retakan. Sosok ini bingung mengenai apa yang telah terjadi, dan sesaat kemudian jantung ini hendak meledakkan energi terakhirnya, karena sudah habis terkuras oleh inti jiwa Lo Feng. Sosok ini berpikir kalau jantung itu hendak mencapai evolusi tertinggi. Lo Feng pun memilih untuk pergi saja dengan alasan tidak ingin mengganggunya. Sosok ini tidaklah terlalu mempedulikannya, karena yang penting adalah jantung ruang angkasa. Tapi dia itu langsung terdiam karena jantung ini hancur tanpa alasan yang jelas. Sosok ini mencoba mengambil sebisanya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam pikirannya mengenai apa yang telah terjadi. Pasalnya tidaklah mungkin jantung ruang angkasa hancur begitu saja. Padahal itu sudah terbentuk dengan sangat sempurna. Ia pun menjadi sangat marah karena penantiannya selama ini berakhir sia-sia. 既然这样，他先破灭后新生，消失，空间之心完全成功。 Kembali kepada Lo Feng, yang mana dia teruslah melakukan pelarian hingga akhirnya telah tiba di sebuah tempat yang cukup misterius. Karena di sana tidak ada siapapun selain dirinya, setidaknya untuk sejauh ini. Babata memuji taktik yang Lo Feng lakukan karena dalam gitu semua energi yang terkumpul di jantung ruang angkasa berhasil dia serap. Tentu saja kekuatan klon Lo Feng telah mengalami peningkatan sebanyak 100 kali lipat. Tapi klon tanduk emas Lo Feng hanya memiliki kekuatan 10 kali lipat saja. Lo Feng paham, jadi dia itu ingin memahami teknik rahasia baru tentang jantung ruang angkasa.
Tempat ini sangatlah cocok baginya untuk berlatih. Jadi dia meminta Babata untuk berpegangan erat karena dalam satu langkah saja, Lao Feng bisa bergerak dengan sangat cepat. Dalam radius 10.000 km, Lao Feng bisa berubah menjadi ruang seluas puluhan ribu kilometer dan muncul di mana saja dalam area itu. Kekuatan ini dirinya dapatkan berkat jantung ruang angkasa. Babata merasa begitu bahagia dengan apa yang telah dirinya dapatkan. Begitu pula dengan Lao Feng, dan begini mereka pun bisa kembali ke awal, yakni mencari klon ketiga. Dan begini mereka pun bisa kembali ke rencana awal, yakni mencari klon ketiga. Dan cepat Lao Feng pun pergi dari tempat itu, di mana kali ini klon Mosala yang akan kembali melakukan perjalanan. Setiap langkah yang Lao Feng lakukan membuat perjalanannya menjadi begitu singkat. Hingga akhirnya dia pun sampai di 9 ruang waktu dunia bawah. Lokasi pohon dunia merupakan tujuan dari perjalanannya. Pohon dunia dapat berfungsi sebagai cabang ketiga dari kekuatan ilahi. Salah satu kemampuan bawaannya adalah menghentikan waktu dan ruang. Kedua, ukurannya sangatlah besar yang dapat membantunya menyimpan sejumlah besar kekuatan ilahi. Dan ketiga, dapat memperkuat kerajaan ilahi demi bisa mencegah invasi asing. Tapi mendekati pulau itu tidaklah semudah yang terlihat, karena tumbuhan di pulau ini sangatlah agresif. Jadi Lao Feng haruslah berhati-hati. Langkah pertamanya adalah menemukan cara untuk menghindari serangan dan tiba di depan pohon dunia dengan selamat. Dengan klon Mosa, Lao Feng pun bisa melakukan perjalanan dengan mudah tanpa dirasakan oleh tumbuhan dari pohon dunia. Perlahan namun pasti, Lao Feng pun berubah menjadi sebuah bunga dan dia itu teruslah terbang. Butuh waktu lama bagi Lao Feng untuk tiba, bahkan Babata dan Atuka memanfaatkan waktu itu untuk bermain. Lao Feng sendiri terus meniup serbuk bunga itu, hingga 5 bulan sudahlah berlalu. Tapi serbuk bunga Lao Feng masihlah belum kunjung tiba. Ini terlalu lambat, bahkan Lao Feng terlihat sudah tidak sabar. Sampai-sampai Babata menjadi takut ketika melihat wajahnya. 是我此前的目标。其二，是继续生命攻击性极强，这点外敌入侵。 已经这么近了。 Saking kesalnya Lao Feng, ia bahkan tidak melihat adanya daun yang berguguran di dekat pohon dunia. Tidak membuang banyak waktu lagi, Lao Feng ingin mencurinya saja. Jadi dia pun berubah wujud dan mencoba menarik dedaunan di pohon ini. Alih-alih berhasil, pohon abadi langsung saja memberikan pelajaran yang membuat tubuh klon Mosa meninggoy. Meskipun pohon dunia berada di level penguasa dunia, tapi tetap memiliki potensi untuk dinobatkan sebagai raja. Lao Feng tidak bisa berbuat apapun, jadi dia pun memiliki sebuah rencana lain, di mana dia akan mengeluarkan kristal vulkan yang dapat menghabisi sosok yang sangat kuat. Pohon dunia ini juga berada di penguasa dunia, jadi seharusnya itu sudah lebih daripada cukup untuk membakar tubuh ilahinya. Lao Feng langsung saja melemparkan kristal vulkan kepada pohon dunia, di mana terdengar suara imut dari pohon dunia. Rencana Lao Feng berhasil dan membuat beberapa daun itu terjatuh. Namun dedaunan itu segera diserap kembali olehnya. Pohon dunia menjadi begitu kesal karena ada yang telah begitu berani melukainya. Lao Feng mencoba mengambil tangkai dari pohon itu dan berencana untuk segera pergi. Namun ayah dari pohon ini segera menahan pergerakannya dan membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Pohon dunia memberitahu kalau itu adalah ayahnya, karena siapapun yang berani menyakiti anak, cucu, ataupun keturunannya akan dia habisi. Di saat Lao Feng dalam kesulitan, terdengar kalau pohon-pohon lainnya mentertawakan Kiki, karena dia itu telah kehilangan daunnya. Jika tanpa bantuan ayah mereka, mungkin saja alien itu telah pergi meninggalkannya. Namun ayahnya memuji kemampuan dari ras itu, karena dia itu memiliki fluktuasi spasial khusus. Jadi dia itu tidak bisa ditangkap dengan mudah. Jika ras itu lolos, maka akan sulit bagi mereka dalam menangkapnya. Tapi karena dia telah melukai Kiki, jadi ayahnya akan menghukumnya. Ia harap putrinya bisa menjadi sosok yang lebih kuat seperti kakaknya. 动不了啊！若是让这一族逃掉，我便把你惩罚。 Lao Feng tahu kalau itu berasal dari pohon dunia terkuat. Ia pernah mendengar kalau sosok itu setara dengan Tuan Alam Semesta. Ia juga memiliki kekuatan pertempuran setara Master Alam Semesta. Bahkan dia itu bisa dengan mudah menghabisi klonnya. Lao Feng pun bingung harus berbuat apa, karena pohon itu sangatlah kuat. Seharusnya status yang dia miliki, pohon itu tidak perlu repot-repot berurusan dengannya. Padahal Lao Feng hanya ingin beberapa daun atau ranting pohon saja. Jadi Lao Feng hanya bisa memohon saja.
Meskipun dia itu gagal, tapi Lo Feng berhasil mendapatkan beberapa pelajaran dan akan dia terapkan pada rencananya selanjutnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sekali lagi, identitas Lo Feng sebagai Kaisar Sungai Pedang membuatnya dalam masalah besar, di mana kali ini Lo Feng berhadapan dengan lawan yang sangat kuat. Bagaimana tidak, Babata sendiri bahkan mengkhawatirkan kondisinya. Terlihat dengan jelas kalau pertarungan sengit terus terjadi antara sosok itu dengan Lo Feng. Untuk Lo Feng sendiri mengakui kalau kemampuan lawannya sangatlah hebat. Mereka bertarung sampai ke sebuah tempat yang menciptakan pusaran air, di mana perlahan Lo Feng mulai terhisap ke dalam tempat tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.